Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah, baik semua ya kabarnya. Perkenalkan, nama saya Diandra Prudentia. Kali ini saya akan mengajarkan materi Frida Statis, yaitu Hukum Archimedes pada kelas 11 Fisika. Jadi sebaiknya sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, apakah kalian sudah siap semuanya? Siap. Oke, bagus. Jadi mari kita mulai ke pembelajaran kita. Baiklah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama untuk mengetahui bunyi dari hukum Archimedes. Yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana penurunan rumus hukum Archimedes. Dan yang ketiga adalah apa saja penerapan-penerapan dari hukum Archimedes dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti kita akan melakukan simulasi dan mengisi pada LKPD yang telah diberikan dan kemudian menyimpulkan hasil dari eksperimen yang kita lakukan lewat simulasi tersebut. Oke? Baiklah, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Setelah kita melakukan pembelajaran hukum Archimedes, nanti diharapkan kita juga dapat termotivasi untuk mengetahui pemanfaatan-pemanfaatannya dan menerapkannya juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi kita mulai ya. Yang pertama kita akan mengulang pembelajaran sebelumnya, yaitu hukum Pascal, di mana itu berperan pada dongkrak hidrolik ya. Dan bunyi hukum Pascal yang disebutkan oleh Pascal adalah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah dengan rumusan F2 per A2 sama dengan F1 per A1, di mana F adalah gayanya dan A adalah luas permukaannya ya. Oke, kita mulai ke pembelajaran kita. Jadi ini adalah link simulasi untuk yang kita lakukan, yaitu nanti bisa juga kita klik pada fastchat.cz, yaitu Physics Animation or Simulation. Kemudian kita cari Archimedes Principle. Oke. Berikut adalah LKPD yang kita gunakan untuk simulasi yang kita lakukan dalam pembelajaran kali ini. Jadi LKPD ini adalah LKPD Frida Statis untuk kelas 11 Fisika. Di sini ada kapal laut sebagai contoh dari aplikasi hukum Archimedes. Yang pertama itu ada identitasnya di sini, itu ELKPD bab 5 Frida Statis untuk Fisika kelas 11. Kamu dapat menuliskan nama, kelas, asal sekolah, tanggal, nama kelompok atau anggota dari kelompokmu. Di sini, tahukah kamu? Perhatikan kapal di samping. Kapal tersebut sangat besar dan diisi oleh berpuluh bahkan ratusan penumpang. Tetapi kapal tidak tenggelam dan dapat mengapung. Mengapa demikian? Ayo kita eksperimen. Jadi tujuan dari eksperimen kita adalah menyelidiki hubungan gaya ke atas dengan berat zat cair yang dipindahkannya. Alat dan bahan yang digunakan adalah laptop atau handphone yang terhubung ke internet. Langkah-langkah yang kita lakukan adalah yaitu membuka situs fastchat.cz, lalu Physics Animation or Simulation, dan kita klik pada Archimedes Principle. Yaitu caranya setelah kita membukanya dengan tampilan seperti ini, masukkan benda hingga berkurang terus sebesar 10 gram sebanyak 4 kali, yaitu artinya berkurang, yaitu 10 gram berkurangnya, kemudian 20 gram, dan seterusnya. Kedua, hitung massa benda setelah tercelup dan massa volume air yang tumpah, itu di sini ya, volume air yang tumpahnya. Ketiga, catat hasil pengamatanmu pada tabel pengamatan. Oke, selanjutnya berikut adalah tabel pengamatan untuk simulasi yang kita lakukan. Yang kita ketahui di sini berat benda itu di udara adalah 200 gram. Kemudian benda yang tercelup masanya yaitu berkurang, yang masanya 10 gram, 20 gram, 30 gram, dan 40 gram. Lalu kamu dapat menghitung volumenya yaitu dengan menggunakan rumus massa jenis, yaitu di mana Rho sama dengan M per V ya. Di sini ada gaya, yaitu berat angkatnya. Itu kamu dapat mencari dengan berat di udara dikurangkan dengan berat
dia di zat cairnya. Selanjutnya ada FA atau gaya angkat ke atasnya atau gaya apung. Kamu dapat mencarinya. Dan berat zat cair yang dipindahkannya. Oke, diisi ya. Setelah mendapatkan hasil dari tabel pengamatan yang ada, mari kita menganalisis dan menginterpretasi data. Pertanyaan pertama adalah, buatlah grafik hubungan antara besarnya gaya angkat dengan berat zat cair yang dipindahkan. Kamu dapat membuat grafiknya di sini. Yang kedua, apakah besarnya gaya angkat dengan berat zat cair yang dipindahkan memiliki hubungan? Jelaskan. Oke. Yang ketiga, apakah beban yang ditimbang di udara dengan yang ditimbang di dalam air mempunyai berat yang sama? Lalu yang keempat, apa saja yang mempengaruhi gaya angkat suatu benda? Jelaskan. Oke, setelah itu kita menyimpulkan. Berdasarkan eksperimen yang telah kamu lakukan, tuliskanlah kesimpulan mengenai hubungan gaya ke atas dengan berat zat cair yang dipindahkannya dan kaitkan dengan hukum Archimedes yang kamu pelajari. Apakah hubungan dari kapal laut dengan hukum Archimedes seperti contoh pada tahukah kamu di awal tadi? Dan ini ada satu buah latihan, yaitu sebuah balok dicelupkan seluruhnya di dalam gelas berisi air. Air di dalam gelas tumpah sebanyak 50 ml. Berapakah berat benda tersebut? Jelaskan. Itu kamu pakai contohnya, ya, rumus-rumusnya, pakai jalannya ya. Oke, selamat mengerjakan. Jadi untuk simulasi yang kita lakukan, pertama-tama kita buka Google pada laptop kita atau device yang tersedia, lalu ketik fastchalk, fastchalk.cz ya. Lalu klik pada Physics, Animation, or Simulation. Lalu kita cari Archimedes Principle. Ini ya, Archimedes Principle, gambarnya seperti ini. Kita klik. Lalu sesuai perintah yang ada pada LKPD yang telah diberikan, kita akan mencelupkan benda tersebut, yaitu 10 gram dari bagiannya. Maka di sini akan menjadi 190 gram ya. Oke. Kita turunkan. Lihatlah hasil yang telah kita lakukan tersebut, lalu catat pada tabel pengamatan yang ada pada LKPD-mu. Lanjutkan hingga terus berkurang 10 gramnya. Lalu kamu juga dapat mendapatkan info-info dari volume dan massa jenis benda dan fluida yang ada pada tombol biru tersebut. Baiklah, catat hasil pengamatanmu pada tabel pengamatan yang ada pada LKPD. Baiklah, setelah kamu melakukan simulasi dan mengisi LKPD sebelumnya, mari kita membahas LKPD. Ini ya. Ini seperti yang pertama tadi, langkah-langkah tujuan alat dan bahan. Nah, tabel pengamatannya kita lihat di sini. Jadi volumenya itu ketika dia dicelupkan 10 gram, itu volumenya 3,7 cm pangkat 3, 20 gram 5,9 cm pangkat 3, 30 gram 11,1 cm pangkat 3, dan 40 gram 14,8 cm pangkat 3. Lalu WA-nya yaitu 0, 10, 20, 30, dan 40. Lalu gaya apungnya itu adalah 0, 100, 200, 300, dan 400. Dan hasil berat zat cair yang dipindahkannya itu sama dengan gaya angkatnya, yaitu 100 juga, 200 juga, 300 juga, dan 400 juga. Nah, mengapa hasilnya demikian? Jadi kita lihat pada menganalisis dan interpretasi data ya. Grafik hubungan antara besarnya gaya angkat terhadap berat zat cair yang dipindahkannya. Dapat kita lihat di sini, itu grafiknya lurus ya, linear. Jadi ketika berat zat cair yang dipindahkannya itu 100 Newton, gaya angkatnya juga 100 Newton, oke? Kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Apakah besarnya gaya angkat dengan berat zat cair yang dipindahkan memiliki hubungan? Jelaskan. Kita dapat melihat ia memiliki hubungan ya, yaitu semakin besar gaya angkat, maka berat zat cair yang dipindahkannya juga semakin besar dan memiliki nilai yang sama. Lalu kita lihat pada pertanyaan ketiga.
Apakah beban yang ditimbang di udara dengan yang ditimbang di dalam air mempunyai berat yang sama? Yaitu jawabannya berbeda ya, kita dapat lihat dari simulasi yang kita lakukan. Lalu yang keempat, sebutkan 3 faktor yang mempengaruhi gaya angkat suatu benda, jelaskan. Jadi, yang mempengaruhi gaya angkat suatu benda ada 3, yaitu massa jenis zat cair, karena semakin besar massa jenis zat cair, maka gaya angkat juga semakin besar. Yang kedua, volume benda yang tercelup, karena semakin besar volume tersebut, maka gaya angkat juga akan semakin besar. Yang ketiga adalah berat dari benda tersebut, karena semakin besar nilai berat benda tersebut, maka gaya angkat juga akan semakin besar ya. Lalu, mari kita menyimpulkannya ya. Berdasarkan eksperimen yang telah kamu lakukan, tuliskanlah kesimpulan mengenai hubungan gaya ke atas dengan berat zat cair yang dipindahkannya dan kaitkan dengan hukum Archimedes yang kamu pelajari. Apakah hubungan dari kapal laut dengan hukum Archimedes? Jadi, gaya ke atas atau gaya apung atau FA ya tadi memiliki nilai yang sama dengan berat fluida yang dipindahkannya. Pada kapal laut yang sangat besar untuk dapat mengapung, maka diaplikasikan hukum Archimedes, yaitu dengan menjadikan gaya angkat ke atas kapal sebanding dengan berat kapal tersebut, sehingga kapal tersebut dapat mengapung. Seperti itu ya. Lalu jawaban dari latihannya adalah 500 Newton. Kalian harus bisa ya mencari jawabannya hingga 500 Newton ini. Baiklah, sekian untuk pembahasan kita dari LKPD yang dikerjakan. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Baiklah, dari simulasi yang telah kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa yang mempengaruhi gaya angkat atau FA suatu benda adalah massa jenis zat cair, volume benda, dan berat dari benda tersebut. Dari simulasi yang telah dilakukan, dapat diketahui hubungan antara gaya angkat dengan berat zat cair yang dipindahkannya dan faktor yang mempengaruhi nilai gaya angkat suatu benda. Jadi, bagaimana sih sebenarnya kisah Archimedes menemukan hukumnya tersebut? Jadi, di kerajaan Yunani kuno, seorang raja memerintahkan seorang pandai besi untuk membuatkannya mahkota dengan emas murni. Setelah mahkota tersebut jadi, raja mendengar kabar bahwa si pandai besi tidak membuat mahkota dengan 100% emas murni. Untuk menyelidiki hal tersebut, raja memerintahkan si cerdas Archimedes untuk mencari tahu apakah mahkota tersebut dibuat dengan emas murni atau tidak. Ketika Archimedes memasuki bak mandi yang berisi penuh air, ia kebingungan karena air tumpah dan semakin ia masuk air semakin banyak yang tumpah. Lalu ia berteriak, Eureka! ternyata air akan memberi daya tekan ke atas sama besarnya dengan volume benda padat yang dicelupkan di air tersebut. Artinya pertambahan volume air sama dengan volume benda padat. Archimedes meminjam emas murni dengan berat yang sama, atau artinya volume juga sama, prinsip massa jenis, dengan berat mahkota. Dia mencelupkan kedua benda itu di tempat berbeda dengan volume air yang sama dan mengukur pertambahan volume airnya. Mengasumsikan mahkota dengan emas murni sebagai pembanding terbuat dari material yang sama, maka pertambahan volume air akan sama. Tapi jika benar mahkota dicampur dengan material lain, maka pertambahan volume air tidak akan sama. Setelah dicoba, ternyata Archimedes berhasil membuktikan bahwa mahkota itu telah dicampur perak dan logam lainnya oleh si pandai besi. Setelah melakukan percobaan tersebut, Archimedes pun mengatakan bahwa gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, selanjutnya adalah penurunan rumus hukum Archimedes. Dapat dilihat di sini. Di sini ada tabung silinder ya, dan memiliki F1 berarah ke bawah dan F2 berarah ke atas ya. Dan ada luas permukaannya yaitu A. Dan dilihat di sini ada P1 sama dengan Rho F G H1. Maka dapat kita tuliskan jadi F1 sama dengan P1A atau sama dengan Rho F G H1A yang berarah ke bawah. F2 sama dengan P2A sama dengan Rho F G H2A yaitu berarah ke atas. Lalu diturunkan lagi menjadi FA atau gaya angkatnya atau gaya apungnya sama dengan F2 dikurang F1 karena F2 lebih besar dibandingkan F1.
FA sama dengan rho F G H2A dikurang rho F G H1A. FA sama dengan rho F GA dalam kurung H2 dikurang H1. Dan FA sama dengan rho F GAH. H di sini adalah H2 dikurang H1. Lalu dapat dituliskan lagi menjadi FA sama dengan rho F G VBF, yaitu karena VBF sama dengan AH. Lalu kita turunkan lagi menjadi rho F VBF sama dengan MF. Jadi di sini VBF adalah volume benda di dalam fluida dan MF adalah massa benda yang berada dalam fluida ya. Dan diturunkan lagi menjadi rho F VBF G sama dengan MFG dikalikan G ya. Nah, dari penurunan tersebut kita mendapatkan rumus yaitu FA sama dengan MFG atau FA sama dengan rho F VBF G. Oke. Mari kita lanjutkan kepada materi selanjutnya yaitu mengapung, melayang dan tenggelam. Jadi dapat kita lihat di sini pertama ada benda yang mengapung yaitu contohnya kayu, dia berada di atas permukaan air. Nah, mengapung syaratnya adalah benda akan mengapung apabila rho benda atau massa jenis benda lebih kecil dibandingkan massa jenis fluidanya. Yang kedua dapat kita lihat di sini ada benda yang melayang yaitu berada di tengah-tengah air. Benda akan melayang apabila rho benda atau massa jenis benda sama dengan rho fluida atau massa jenis fluidanya. Nah, yang ketiga di sini kita melihat ada benda yang tenggelam di dasar air yaitu dan benda akan tenggelam apabila rho benda lebih besar dibandingkan rho fluida atau massa jenis benda lebih besar dibandingkan massa jenis fluidanya. Oke? Nah, mari kita lanjutkan yaitu aplikasi hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu pada hidrometer. Ini ada gambar hidrometernya ya, yaitu ketika hidrometer dicelupkan ke dalam fluida, maka fluida akan memberikan gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat hidrometer. Nah, ini nih memakai hukum Archimedes dalam pengaplikasiannya ya. Yang selanjutnya ada kapal laut seperti contoh kita dari simulasi yang tadi sebelumnya. Kapal laut dapat terapung disebabkan oleh penerapan hukum Archimedes, yakni karena gaya angkat ke atas pada kapal sebanding dengan berat kapal. Dan yang selanjutnya ada balon udara. Nah, udara di dalam balon udara dipanaskan agar massa jenisnya menjadi lebih kecil daripada massa jenis udara di sekitarnya atau atmosfer, sehingga balon udara dapat melayang di udara. Nah, ini adalah contoh-contoh hukum Archimedes yang diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, oke? Yaitu pada hidrometer, pada kapal laut, atau pada balon udara. Kalian bisa mencari lagi hukum-hukum Archimedes lainnya dan mengaplikasikannya juga dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baiklah, sekian pembelajaran kita kali ini. Dapat kita simpulkan dari hukum Archimedes yaitu gaya angkat suatu benda sama dengan berat zat padat yang dipindahkannya. Oke? Nah, untuk pembelajaran kali ini aplikasi yang hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari itu pada hidrometer, pada kapal laut dan pada balon udara. Dan penurunan rumusnya dapat kita ketahui gaya angkat atau gaya apung sama dengan MF kali G atau massa benda dalam fluida dikali gravitasinya. Oke? Baiklah, sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Dan materi pembelajaran selanjutnya bisa kalian pelajari sendiri, mandiri, yaitu mengenai viskositas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.